Mau dibawa mimpinya apa, Pak? Mau coba mimpi besarnya apa? Mimpi besarnya. Papa saya ngomong, Papa ingin Avian ini jadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Waduh, saya lihat ini masih sawah-sawah ini. Gak salah nih. Ya, saya merasakan nggak pernah saya seberuntung ini. Saya sekarang di lantai 33 office paling keren di Surabaya, ya, Fossa, milik seorang yang crazy rich Surabayaan. Ini kantornya Tancorp, ya, Pak Hermanto Tanoko sudah ada di tengah saya. Terima kasih loh, Pak. Terima kasih ini bikin selamat podcast datang di ini. kantor orang, ya. Tadi hari ini kita berkolaborasi, jadi beliau mewawancara, waduh, itu 1 jam lebih, tapi keren Pak. Aku seneng. Saya bilang ini ada orang kaya kok bikin podcast. Jadi tujuan Bapak bikin podcast apa sih, Pak? Karena banyak sekali generasi milenial ya. Saya kan sebelumnya aktif di Instagram juga. Nah, mereka minta ingin saya jadi mentor, ingin tanya ini, tanya itu. Saya ngomong, wah, waktu saya nggak ada. Saya bisnis, terus habis itu masih harus dengan keluarga. Setiap minggu ketemu berapa kali, terus saya mesti ke orang tua saya. Jadi saya ngomong, udahlah, saya aktif di YouTube aja. Kalau aktif di YouTube, yuk dengerin aja. Saya kan akan sharing, juga akan bicara-bicara dengan para tokoh-tokoh. Nah, di situ kan bisa belajar banyak kan. Keren, Pak. Ini ya. Bapak tahu nggak sih, yang ngasih Bapak Crazy Rich Surabaya ini pertama kali siapa sih? Waduh, saya sesungguhnya nggak terlalu suka ada crazy-crazy-nya itu. Jadi makanya saya ngomong rich. Rich itu juga jangan dikonotasikan uang saja. Tapi rich itu kan bisa rich dengan pengalaman, rich dengan pengetahuan, rich dengan kita juga mau berbagi. Ya, rich itu yang positif-positif. Jadi Pak Hermanto nggak terus suka disebut Crazy Rich Surabaya? Aku pikir nikmatin banget gitu. Tujuan saya di kehidupan saya ini kan saya juga ingin menciptakan 1 juta entrepreneur yang benar-benar bisa membangkitkan ekonomi Indonesia ya. Jadi dengan berbagi, terus begitu banyak lahir para bisnismen yang masih muda-muda. Nah, ini kan sesuatu yang sangat positif gitu. Saya tahu Bapak sibuk luar biasa ya. Ada berapa karyawan semua, Pak? Sekitar ya 12 ribuan ya. 12 ribuan? Ya. 8 subholding? 8 subholding? Dan 38 bisnis unit. 38 bisnis unit? Iya. Terus berapa brand? 300 lebih saya dengar. Wah, kalau brandnya ya banyak. Ini just name it ya, nama-namanya yang produk beliau itu. 1 cat. Wah, catnya tuh Avian ya, Pak ya? Avian, terus ada juga No Drop. No Drop itu sini juga? No Drop, waterproofing ya. Avitex bukan ya? Avitex juga. Avitex juga. Ya, terus ada Super Shield, Sunguard. Ini adalah perusahaan cat terbesar Indonesia sekarang. Iya, asalnya dari home industry. Jadi dengan 18 orang. 18 karyawan, setelah 40 tahun kami bisa menjadi perusahaan cat nasional yang terbesar di Indonesia. Iya. Mengalahkan beberapa brand-brand dari luar yang masuk ya, Pak. Iya. Dan saya lihat di data dari internet pada ulang tahun Avian yang ke-40, saya lihat ukur-ukur, wah, nomor 40 di dunia. Keren juga ya dapat hadiah. Itu adalah hadiah untuk papa saya yang memang luar biasa ya. Masih ada Papa? Papa justru meninggalkan kami semua pada 1 November. Barusan ini pada ulang tahun Avian yang ke-42 tahun. Ikut berduka saya, Pak. Iya, memang Papa ini luar biasa. Papa Sutikno Tanoko. Start Avian ini usia 50. Jadi Papa saya ini start di usia 50. Waktu itu sudah punya bisnis toko cat nomor 1, punya apotek, rumah juga 1.300 meter persegi di daerah elit, di daerah Ijen sana, Malang ya. Memulai bisnis Avian dengan 18 karyawan itu dengan naik bus. Papa naik bus, makanya saya heran, Pak, kenapa kok naik bus? Kan ada sedan, ada Peugeot, ada Daihatsu. Dia ngomong, no. Papa mesti hitung-hitung nih. Kalau bawa sedan itu bayarin supir ya, terus nanti bensin, wah nanti biaya nih. Segitunya, Pak? Iya, ke perusahaan biaya, udah jangan, naik bus enak, bisa tidur. Jadi Papa saya ini benar-benar seorang pemimpin yang memberi contoh ya. Jadi kita hidup ini harus menyesuaikan dengan apa yang dikerjakan tuh. Jadi nggak boleh sembarangan. You
meskipun sudah mampu, tapi ya ini kan yuk start the business ini, gimana bisnis ini bisa menjadi yang terbesar. Oke, saya akan bahas tentang Pak Tikno, ya, mendiang yang sangat luar biasa, value-nya yang diberikan kepada putra-putranya, terutama kepada Pak Hermanto luar biasa. Ya. Pak, bisnisnya ada Clio ya? Ya. Clio udah go public ya Pak? Clio sudah go public. Penjualan Clio juga dimulai dari ya, mirip dengan Home Industry lah. Ya, cuma omset penjualannya 75 juta per bulan ya. Sekarang sudah di atas 1 triliun. 1 tahun? Iya. Jualan air mineral 1 triliun. Padahal jualan air doang loh itu. Iya. Itu udah gampang. Karena air minum ini kan low value, high volume. Ya kan? Ya, ada 1.000 perusahaan air minum saingannya di banyak Indonesia. banget ya, Pak, ya? Mungkin yang sehat itu nggak sampai 5%. Wow. Banyak yang nggak sehat. Udah terlanjur masuk palang basah. Dikira bisnis AMDK itu enak karena lebih mahal dari BBM gitu kan ya. Air minum dalam kemasan ya Pak? Air minum dalam kemasan. Padahal begitu masuk, wah terkejut-kejut gitu. Nomor berapa Pak Clio Pak dibanding yang lain Pak? Market share-nya nomor berapa? Kalau sekarang kira-kira bisa antara top 3 ya. Top 3 ya? Oke. Terus punya apa lagi? Home Depot juga di sini ya? Depo bangunan. Depo bangunan, sorry. Supermarket depo bangunan. Itu juga? Itu juga pioner kan di Berapa Indonesia. outlet? Sekarang sudah 9. 9 outlet. Itu dulu di Amerika tuh ada begitu ya Home Pak? Depot ya. Home Depot ya. Home Depot di sana, di sini jadi Ya, depo bangunan. Ya. Paling besar yang di Jakarta? Ada yang di Jakarta di Serpong. Di Serpong? Ya, wah, itu yang paling gede besar. Banget, ya. Hampir 2 hektar itu. Terus kalau Anda ke Surabaya, just name it. Hotel paling hebat itu Plaza. Wow, Pak Jokowi dulu kali kesini ya? Iya. Mewah banget. Yang kedua dengan ibu, dengan istri ya. Saya dulu dikasih kamar yang mana tuh Pak? Kalau nggak salah yang pintunya di dalam bisa kamar mandinya kebuka sendiri gitu ya? Oh iya, kaget klosetnya juga. Kloset kita masuk, ngangkat sendiri gitu. Itu persembahan yang saya berikan waktu Papa wedding diamond. Jadi masuk di bisnis hotel itu juga karena ingin mempersembahkan Papa rayakannya di sana. Gitu. Beliau ini taste-nya luar biasa. Beliau ajak saya makan itu, masya Allah. Lunch-nya itu saya pikir itu one of the most delicious one. Bapak pilih betul ya. Kalau nggak salah chefnya dibawa dari China ya Pak ya. Dari Malaysia. Oh dari Malaysia. Ya, karena Malaysia dengan Indonesia kan komunikasi semuanya kan enak ya. Masih ada di sini? Gampang, masih. Wow. Terus beliau punya apartemen juga yang sangat premium. Sangat premium di Surabaya. Apa namanya Pak? Arch 100. Itu yang saya waktu MC-nya saya waktu di launching ya? Iya. Betul. Ya, ini nanti akan relaunching, kan sudah selesai. Jadi memang apartemen premium ini di Surabaya masih belum terlalu populer. Karena kan ini di single building Pak ya. Jadi bukan di atas mall atau di atas parkiran, itu kan bukan. Jadi memang mempunyai kelas tersendiri, very eksklusif karena unitnya juga hanya 150-an. Di situ pasti orang yang berada semua karena saya tidak menyiapkan yang single bedroom ya. Jadi saya semuanya 2 bedroom plus ada untuk pembantu plus 3 bedroom juga dengan pembantu. Jadi saya memang merencanakan itu untuk para eksekutif muda yang sukses, juga para senior-senior yang ingin menikmati hidup. Karena kan nyaman, Pak. Tinggal di apartemen kalau yang fasilitinya demikian banyak, itu kan nyaman sekali. Terutama kalau orang sudah senior itu paling khawatir dengan keamanan. Dan tenant mix-nya betul-betul dijaga ya Pak ya? Dijaga. Nah ini kan nanti jadi networking dia. Jadi nggak ada yang studio. Nggak ada. Kita tuh studio nggak ada. Ada studio, ada 1 bedroom, ada 2 bedroom, nggak ada. Ada penthouse. Jadi kalau di lobby itu macam-macam orang tuh Pak. Iya, nggak ada. Iya kan? Dari kelas ini. Jadi liftnya juga private ini, liftnya. Liftnya private masing-masing. Iya, kalau untuk service juga liftnya sendiri, jalannya juga sendiri. Terus kolam renangnya ada ozon, terus ada gymnya juga besar dan ada sauna untuk betul ya Pak? Sauna untuk laki, untuk perempuan, terus dikasih cinema juga, ada home theater, ada bar, ada barbecue area yang cukup besar, terus juga ada hall kalau mau party, ngundang-ngundang teman itu juga bisa, ada salon, ada tempat massage, komplit lah. Udah laku semua. Nah ini saya semua nih investornya yang paling besar nih. Karena saya yakin sekali ya dengan proyek ini ya. Jadi saya ngomong udah nggak apa-apa, saya jadi ini semuanya finish. Berapa unit Pak?
160, tapi kan banyak yang beli 6 jadi 1, 2 jadi 1, 3 jadi 1, sehingga ya menurut saya total nanti family-nya nggak sampai 150. Nah ini kan very eksklusif ya. Even better. Banyak orang yang di Surabaya orang kaya-kaya, dia kalau ingin anaknya tinggal bersama itu kan susah. Situ aja, kan ya? susah kan. Iya. Nah tapi kalau di sini kan satu lantai, mungkin papa mama ngambil 2-3 unit jadiin satu, anaknya kasih satu kan selesai. Fasiliti banyak. Kumpul terus kan satu keluarga. Jangan kayak kita nyari cucunya susah ya Pak. Ini jadi menurut saya sangat apa ya, penting untuk keluarga-keluarga di Surabaya khususnya ya. Dan ini kita ada di office building salah satu yang the most prestigious juga ya. Ya, ini saya bangun memang saya buat grade A ya. Grade A. Jadi ada liftnya juga ada yang high zone, low zone. Jadi Bapak tuh seleranya tinggi banget ya. Iya, kadang-kadang semuanya premium tuh. Jadi saya memang mau mempersembahkan yang terbaik lah. Saya mau terbaik. diferensiasinya itu memang harus yang terbaik. Padahal dulu hidup Bapak kan susah banget ya. Oh, sama susah. kayak saya lah dulu ya. Susah, ya. Jadi saya bermain aja waktu main kelereng itu gundu, saya nggak bisa beli. Jadi saya belajarnya itu pakai itu batu yang sudah bulat-bulat. Saya latihan sampai saya benar-benar expert. Bapak saya jago banget saya kalau di sekolah lihat yang orang bawa banyak terus kalah terus mau nggak saya mainin dah. Oke, nanti menang saya dikasih kan. Lama-lama saya punya modal sendiri ya. Wah itu main-main, kaleng itu biskuit itu penuh semua. Lama-lama saya jualan kelereng. Di tokonya Mama. Dicuci. Jadi yang dipilih yang bagus-bagus dijual. Jadi Bapak tuh belajar bisnis umur berapa sih Pak? Umur 5 tahun. 5 tahun? Jadi 5 tahun itu. Dagang apa Bapak 5 tahun? 5 tahun itu kalau kami tradisi kan tiap tahun kan pasti dikasih angpau. Nah dari angpau itu Bapak orang tua kan pasti takut loh kalau anak kecil masih pegang uang kan. Jadi... Pinter tadi papa mama saya ini pinter. Jadi saya dipanggil, ini mama jualan toko Polowijo Palen gitu ya. Harganya tepung terigu ini mau naik. You mau nggak uangnya dibeliin ini? Oh ya? Mau. Catat dong, bawa catatan, bawa buku, catat langsung. Wah, habis itu pulang sekolah udah naik, harganya udah naik. Terus itu bergulir, akhirnya udah naik, terus dibeliin biskuit, beliin minyak goreng, beliin apa lama-lama. Jadi saya mengerti kalau berbisnis itu keuntungan gimana, cari uang itu nggak mudah. Jadi kalau waktu SD sekolah, mama saya itu selalu tiap mau berangkat sekolah ambil uang, ngambil sendiri. Saya itu nggak berani ngambil. Dipaksa ngambil, akhirnya saya ngambil Rp10, nanti pulang saya masukin lagi. Karena saya tahu nyari uang itu nggak mudah. Jadi itu pelajaran dari kecil tuh udah diajarkan? Iya. Pelajaran bisnis, pelajaran investasi, pelajaran tentang kejujuran, ya Pak ya? Tanpa mereka ngomong, tapi mereka memberikan contoh nyata. Itu yang menurut saya, wow, saya benar-benar secara nggak sadar itu sudah dididik menjadi seorang entrepreneur ya. Dan bagaimana kita harus bisa memberi atau mempunyai diferensiasi. Kita jangan terlalu memikirkan uang saja, karena kalau you berbisnis yang dipikir cuma uang atau hal-hal yang di bumi, nah ini pasti you akan melakukan segala macam hal yang mungkin kurang positif. Tapi kalau you memikirkan yang di atas, you selalu memikirkan hal-hal yang bermanfaat, yang mulia. Nah itu hasilnya luar biasa. Luar biasa. Saya tadi membuka dengan Crazy Rich Surabaya yang ternyata beliau tidak nyaman disebut kayak gitu. Walaupun ya Allah, sebelah ini ada hotel, nilainya berapa? 1,8 triliun, iya betul. Ya kalau dengan office semua ya, dengan tanahnya kan di atas 1 hektar tanahnya. Value 1,8 triliun, betul ya Pak ya? Belum bisnis yang lain, beliau punya warehouse dan punya berapa hotel? Ada yang namanya macam-macam, ada Clio, ada Solaris, ada Fasa Hotel yang bintang 5. Kami akan merencanakan di Canggu habis ini. Akan bikin di Canggu lagi. Padahal dulu lahirnya di kandang ayam, betul ya? Betul ya Pak? Benar. Tahun 62 itu. 62. Bapak 62, saya 63 ya? Iya, jadi papa mama saya itu kan kena PP 10 kan, masih WNA, nggak boleh berdagang, jadi akhirnya ya hidup terlunta-lunta selama 2 tahun. Tapi papa saya memang orangnya luar biasa sekali ya, jadi nggak mau merepotkan keluarga-keluarga lain ya. Papa naik sepeda dari Malang ke Singosari,
beli hasil bumi, Hasil bumi. dijual di Malang. Mama saya kan berdagang pakaian-pakaian bekas ya. di depan rumah. Jadi memang kondisi keluarga kami sangat minim, tapi tidak mau merepotkan. Dan suatu hari cerita yang saya tidak mungkin lupakan, mama saya ini berjualan barang bekas itu mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya. Kami ini kan setiap hari makannya itu kan cuma nasi jagung, tela, loba asin, ikan teri. Jadi sayur. Mama saya ini ingin, beli ayam dah, nggak pernah masak ayam. Jadi mama saya beli 1 ekor ayam, dimasak opor. Maksudnya nanti malam kan mau makan bersama gitu. Tapi kami yang menanti-nanti papa pulang, waktu papa pulang, papa lihat di meja makan ada ayam, bukannya gembira, tapi papa ngomong, kita saat ini belum saatnya makan ayam. Nggak mau makan, nggak dimakan. Jadi, aduh, ini benar-benar satu pelajaran dari papa yang tidak mungkin terlupakan. Jadi papa ini benar-benar ingin merubah nasib dari keluarga itu dengan memberi pelajaran atau contoh-contoh kehidupan itu bagaimana sih yang harus dilalui. Kerja keras. Wah, kerjanya keras luar biasa dan tidak pernah mengeluh. Jadi papa saya kerja, mama saya kerja, mama saya itu melahirkan anak, hari ini melahirkan, besok sudah kerja di toko, nggak pernah istirahat. Bahkan saya sering ngomong mama ini andai kata bidan itu bisa dipanggil ke toko, mama ngelahirkan sambil toko buka itu. Gitu. Karena mama saya nggak mengenal tuh apa istilah namanya cuti istirahat itu, nggak mengenal. Nggak ada. Kerja terus. Bahkan kalau di toko itu mama sendirian, itu bisa menahan, kalau mama mau kencing ya, itu nunggu anak-anak pulang sekolah, itu bisa nahan 4-5 jam itu. Nahan kencing, kalau kita mungkin nahan setengah jam aja, 1 jam sudah nggak tahan nih. Mama saya bisa berjam-jam. Jadi beliau udah mengerti sebuah pelayanan ya Pak ya? Iya. Ya kalau kita lihat kan sebuah pelayanan. Iya. Sebuah Jadi pelanggan dengan terus papa dilayani. mama yang demikian kerja keras itu ya, anak-anak itu jadi ngelihat itu aja sudah kita Nggak berani macam-macam. nggak berani macam-macam. Dan ikut. Oh, ikut semua. Bapak katanya apa? Ikut semua. Jadi papa mama saya ini punya 5 anak, 5 menantu, 20 cucu, 16 cucu menantu, 38 cicit ya. Dan yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, semuanya bekerja dengan reputasi yang luar biasa. Kami nggak ada yang terlibat apa itu yang namanya narkoba lah, judi lah, Nggak ada ya? wah, dunia malam, nggak ada. Semua itu benar-benar papa bisa mendidik dengan luar biasa, dengan baik. Bagaimana berkeluarga dan berbisnis yang balance itu. Yang kakak bapak yang suka lukisan itu siapa ya Pak ya? Wiono Tanoko. Itu nomor berapa? Itu beda 10 tahun sama saya. Nomor? Dia nomor 1, saya paling kecil. Saya ini kan pelelang lukisan Pak, dulu di bawah lebih sobok. Iya, Saya dulu iya. pikir bapak tuh. Iya. Wah, itu gila lukisan kita nyebutnya. Waduh, kalau kakak saya itu sudah Kolektor lukisan. sejak krisis itu, sejak tahun 2000 ya. 2000 ya? Wah, 2000 Habis udah 98 itu ngamuk itu. Dia sudah, dunianya sudah di sana. Dulu bisa siapa Pak Wiono itu Pak? Loh, sama-sama dengan saya di Di Avian. Avian, ya. Avian. Jadi papa saya waktu tahun 82 Desember memanggil saya, suruh bantu Avian. Avian kan papa start di 1 November tahun 78. Jadi setelah 4 tahun baru saya masuk. Nah, waktu saya masuk itulah sedan Peugeot yang tahun 75 itu dipakai. Yang 606. Iya, loh, Pak, kenapa kok nggak naik bus? Saya ngomong gitu. Oh, asalnya naik bus itu bawa makanan untuk siang, untuk pagi, bawa loh, bontot loh. Rantangan ngono. Iya, bawa jam 5, kadang jam 4 pagi, bawa bontot. Tapi bagi saya, loh, kok nggak naik bus? Kenapa kok saya naik? Udah, yuk nanti nggak tahan kalau naik bus. Ya, cuman ngomong itu aja, saya pikir, kenapa ya kok Padahal nggak dia tahan? dulu Ya mencontohkan udahlah. sebaliknya ya Pak? Iya, jadi ya udahlah naik Peugeot itu. Tapi satu sedan itu saya yang setir kan, pulangnya kakak saya gitu. Jadi gantian. Itu bisa 8 sampai 9 orang. Siapa aja yang diangkut? Di belakang ada 6 staff-staff kan. Oh gitu. Iya, di depan itu kami yang sebelah itu duduk berdua, saya setir. Jadi wah ini bener-bener
Penuh sekali Itu dan tidur semua loh mereka. Itu tahun 78 itu ya, Pak? Enggak, itu tahun 82, 83. 82. Usia Bapak 20 tahun? 20. Bapak waktu itu jadi direktur utama? Enggak, saya masih kerja serabutan. Saya ngurusin pembelian, saya ngurusin produksi, saya juga ke toko-toko, saya keliling. Jadi di hari saya masuk, saya sudah tanya ke papa saya, Avian ini mau dibawa mimpinya apa, Pak? Mau coba? Mimpi besarnya apa? Mimpi besarnya. Papa saya ngomong, Papa ingin Avian ini jadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Waduh, saya lihat ini masih sawah-sawah ini. Gak salah nih ya. Pabrik aja nggak punya. Pabrik itu masih sawah semua. Gedungnya kan cuma masih satu ya. Lagi bangun satu. Jadi saya ngomong, wow ini luar biasa. Saya semangat sekali. Saya ngomong, yes. Bapak nggak merasa, nggak ngawur ini, nggak ketinggian gitu? Enggak. Tapi kalau ngomong-ngomong sama orang nggak berani, dikira orang gila kan. Jadi cuma di dalam hati dan di dalam apa yang kita lakukan di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo justru. Iya. Terus katanya growth-nya luar biasa ya. Waduh, growth-nya luar biasa. Makanya katanya tiap 10 tahun itu naik puluhan kali lipat. Makanya bisnis kalau growth konsisten itu hasilnya luar biasa. Kan rumusnya 72, apa itu? Mas Helmi. Apa itu? Jadi 72 itu kalau you bagi dengan penghasilan 1 tahun, itu akan merefleksikan pendapatan double itu berapa lama. Jadi contohnya gini kalau 72, penghasilan uang didepositokan di bank misalnya dapatnya net setelah pajak 6% misalkan. Ya. 72 dibagi 6 kan 12. Ya. Berarti uang misalnya ada 1 miliar, ya. 12 tahun kemudian baru jadi 2 miliar. Oh iya, oke. Nah, itu tadi. Jadi kalau growth dari company itu tadi, let's say ngomong 36%, berarti setiap 2 tahun akan double. Jadi omset 1 miliar, 2 tahun kemudian jadi 2. Berarti 4 tahun kemudian jadi 4 kan? 6 tahun jadi 8 kan? Iya. 8 tahun jadi 16. Iya. 10 jadi 32. Oke. Jadi kalau konsisten growth-nya bisa 36, itu 10 tahun 32 kali. Sesimpel itu aja? Iya. Another 10 years gimana? Sama aja. You growth-nya berapa? 24 atau 36. Kalau 24 ya you tiap 3 tahun akan double. Itu masih puluhan kali kan 10 tahunnya. Jadi kalau you tadi sudah puluhan kali dalam satu dekade kemudian 100 kali, dekade 30 ribuan kali, dekade 40 puluhan ribu kali, dan itu kenyataan. Jadi semua perusahaan yang growth-nya itu bisa konsisten ya, bisa ulet, setia kepada proses, itu you akan get it. Dan industri cat itu adalah apa ya Pak? Tulang punggung yang pertama ya Pak? Yes. Sebelum Pak Hermanto kemana-mana? Ya, dimulai dari toko cat. Toko cat? Jadi papa saya ini menyewa sebuah lahan 1,5 meter kali 13 meter itu di Jalan Wetan Pasar, Surabaya, Malang. Oh, Malang justru. Itu dibukai toko cat. Dan itu pun menjualkan produk orang? Jualkan produk import. Jadi papa saya ini mempunyai reputasi yang sangat baik. Jadi waktu membuka toko cat itu, teman-temannya yang importir konsinyasi cat import ke papa. Konsinyasi? Konsinyasi, karena papa kan waktu itu nggak ada modal. Dengan konsinyasi, papa ini kreativitasnya luar biasa. Jadi papa melihat cat import kan cuma 12 warna. Dia berani membuka semua, terus dia belajar nyampur. Nyampur warna-warna cat mobil, cat sepeda motor, itu papa ahli. Eksperimen ya? Iya, riset terus. Jadi akhirnya papa bisa melayani pembeli-pembeli yang mau order 1 on, 2 on, 3 on, mau 1 kilo, 10 kilo, semua dilayani. Diecer gitu? Diecer. Wah kan seneng orang-orang kalau zaman itu kan kalau butuhnya dikit belinya 1 kilo terus warnanya nggak sama kan harus dicat total kan, terus nggak orisinil kan, dengan nembel kan jadi tetap warna orisinil. Dan warnanya bisa macam-macam sekarang karena dicampur itu ya Pak? Iya, papa bisa ngelayanin semua warna yang ada zaman itu. Nah itulah yang membuat toko cat itu bertumbuhnya sangat cepat. Dan di saat itu pun peraturan pemerintahan juga terus berubah-ubah ya. Berubah-ubah ya. Tahun 63, 64 itu kan biaya masuk untuk cat barang mewah, cat import dinaikkan ratusan persen. Nah itu kan akhirnya bisa membayar semua cat-cat konsinyasi itu dengan waktu yang relatif cepat kan. Jadi terus itulah yang bisa membeli akhirnya lahan toko diperbesar, terus bisa membeli rumah di Jalan Kebalen nomor 87.
terus mama buka toko di situ, karena mama saya juga nggak bisa diem. Jadi papa mama ini semuanya bekerja. Pekerja ya. Pekerja, semua bekerja. Anaknya juga dong. Jadi darahnya sudah ini ya, nggak bisa diem, suruh kerja terus. Ya. Jadi kalau kita diam pikun ya Pak ya. Pikun. Sayang lah. Jadi nggak ada rumus pensiun itu nggak ada. Saya sedang Bapak podcast, nulis buku ya. Iya, iya. Itu sharing lah. Ya, sharing lah. Terus Bagaimana sekarang Bapak ini didik anak gimana sekarang? Ada 4 anak nih ya. Iya. Ya. Cara didiknya sama nggak dengan dulu Papa Mama didik Pak Hermanto? sama. Jadi waktu dia masih remaja, Mulai sudah diajak saya bisnis? mulai tanya, "Yuk, mimpinya jadi apa besok?" Wah, semuanya sudah mimpi mau jadi businesswoman ini Belinda ya. Termasuk Terus, Belinda. ya, terus mau jadi, ya semuanya mau jadi pengusaha. Saya ngomong, ya karena ngelihat papa mama pengusaha. Istri saya begitu married sama saya kan juga kerja full. Oh, Ibu juga kerja? Kerja. Langsung udah kerja. Jadi memang kami ini semuanya pekerja ya. Pekerja. Dan bekerjanya sampai malam-malam loh. Bukan cuma bekerja santai, enggak. Bekerjanya itu benar-benar Serius ya? seperti profesional. Justru sakit pun bekerja. Bukan sakit itu berleha-leha di rumah, nggak bisa. Makanya saya kadang orang sakit flu, sakit diare, terus nggak masuk kerja itu kadang, kok kenapa ya kok nggak kerja? Saya bingung Mas. Kenapa kok nggak kerja itu saya masih, ya kok saya dulu enggak gitu loh. Karena membandingkan dengan diri sendiri kan. Iya. Tapi libur juga Bapak? Ada libur juga? Zaman itu. Sekarang? Oh, kalau sekarang beda. Kalau Beda. sekarang iya. Dulu nggak libur? Waduh, dulu jarang libur. Ya Allah. Jadi hari Minggu pun saya buka-buka saya. Karena ya apa ya, itu sudah Enjoy banget? enjoy, kerjanya? iya, enjoy. Gimana caranya ingin menjadi yang terbesar, ingin jadi yang nomor satu terus. Jadi dengan apa? Ya dengan usaha. You kan nggak bisa cuman berleha-leha, you nggak mikirin apa-apa, you jadi nomor satu gimana caranya? Nggak bisa. Ya tetap harus melakukan action yang akhirnya bisa menjadikan kita yang terbesar kan. Sekarang tercapai mimpinya? Ya, saya sekarang semua bisnis unit yang kami mau masukin itu memang visinya harus to be number 1 atau paling tidak nomor 2. Bagaimana dengan prosesnya, dengan waktunya? Nah itu nggak saya batasin. Jadi kuncinya itu bagaimana bisnis unit tersebut bisa bertumbuh. Kalau you lebih tinggi terus kan pasti dalam masa waktu yang berjalan you akan tercapai yang diimpikan. Karena bagi saya menjadi yang terbesar itu keren ya. Di Tancorp tuh Pak Hermanto sendiri atau dengan kakak-kakak? Saya sendiri. Sendiri ya? Ya, dengan anak-anak ya. Dengan anak-anak? Ya. Semuanya di sini? Semuanya. Anak mantu kerja di sini semua? Ya. Nah, Avian dan grupnya ada di bagian dari Tancorp punya subholding ya. Subholding? Saya masukin di situ karena saya holdingnya kan jadi Tancorp kan, jadi kami ada invest. Paling besar di keluarga Tancorp di grup kami yang paling besar masih Avian lah. Masih Avian? Ya, karena itu kan saya mulai kerja tahun 82 sampai sekarang lah. Sampai sekarang saya masih aktif di Avian juga. Bapak katanya kalau waktu memulai bisnis selalu tidak mau pakai uang bank ya Pak? Kalau Sedapatnya memulai pakai uang sendiri? start bisnis baru, Ya. ya saya selalu nganjurin. Tolong sharing Pak. Coba. Kalau memang mau start bisnis, itu jangan pakai uang bank. Karena Kenapa, Pak? kita kan cuma tahu bisnis plan yang sangat menguntungkan, sangat positif, tapi kenyataannya kan belum tentu begitu. Tentu begitu ya. Jadi kalau you sudah di awal dibebanin dengan bunga, itu kan agak Berat ya? berat, terus agak kepikiran, worry. Akhirnya kan bisnisnya juga ikut terganggu. Ya. Jadi menurut saya bisnis awal itu usahakan tidak pakai uang bank karena you tidak bisa proven kalau you bisa membayar uang bank kan. Nah setelah bisnis yang masih startup atau yang masih kecil itu terus bisa bertumbuh, berkembang, terus akhirnya sudah mempunyai keuntungan yang lumayan bagus, baru terus boleh. sudah bisa dikembangkan lebih cepat lagi kalau ada suntikan dari Suntikan bank dari atau bank. pihak ketiga. Oke. Mulailah, yuk bank mulai masuk. Nah, setelah bank masuk, itu bisnis kan semakin lama semakin besar. Ya. Butuh uang terus dari bank, ya silakan dengan revenue yang cepat. Akhirnya keuntungan itu kan memang nggak cukup kalau dari keuntungan aja untuk memperbesar perusahaan. Lambat sekali. Baru bank itu masuk. Itu jadi bank itu untuk mempercepat ya Pak? Mempercepat. Nah, kalau sudah semakin besar, keuntungan juga semakin sehat. Terus habis itu keuntungan itu sudah bisa mendanai untuk perluasan, untuk pengembangan. Oke. Nah, kan berarti
sudah bisa mencicil juga hutang di bank kan. Jadi lama-lama kan hutangnya juga nggak ada itu di bank itu, habis lagi kan. Nah inilah satu periode yang dari awal nggak ada hutang, nanti sudah besar juga nggak ada hutang. Nah ini satu cycle yang menurut saya sangat sehat dan bisa menjaga reputasi jauh lebih bagus. Jadi jangan kalau punya PT atau punya usaha, PT-nya banyak, kalau ini bangkrut ya udah kasih bank, ini masih ada yang lain. Atau kantong, wah ini nggak boleh. Ini reputasi loh itu. Reputasi itu ya. Dan reputasi Bapak sangat terjaga ya? Kami sangat jaga karena memang Papa ini selalu mendidik reputasi, integritas. Jadi itu yang nomor satu. Moral gitu, benar-benar dijaga ya Pak? Jaga. Jadi waktu krisis apapun, kami ini nggak pernah sampai negosiasi dengan bank, sampai mereski, nggak pernah. Sekarang di 98 kami malah naiknya itu lebih cepat. Sekarang persoalan nggak ada? Enggak, ini keuangan? Loh, ini Avian masih growth tahun ini. Gila. Masih growth ini. Dan karyawan semua ditahan ya Pak ya? Tahan. Ya. Nggak ada yang diberhentikan? Enggak. Di hotel ini pun kan paling terpuruk ya hotel kami ya. Nah ini beberapa karyawan saya jadi masukkan ke bisnis unit yang lain. Dialokasikan? Iya, supaya bebannya nggak berat ya. Terus berpikir F&B, itu chef-chefnya itu kan banyak loh. Satu hotel itu bisa hampir puluhan loh. Itu saya panggilin, yuk kreativitas, yuk keluarin dah. Ini kita di Indonesia ini untuk F&B, itu yuk coba sebutlah ayam goreng, yuk masih makan asing punya tuh, hamburger asing juga tuh, yuk ngomong pizza asing juga tuh, yuk makan makanan Jepang semua orang asing tuh yang datang ke Indonesia. Ayo yuk ciptain yang kita bisa bersaing lah dengan mereka. Ciptain. Wah itu nanti saya tes food, saya coba. Ini boleh nih. Jadi hotel bintang 5 jual makanan masih 40.000, 50.000 satu paketnya. Jadi menu-menu itu kami trial jual melalui online, juga bisa abumen. Nah di situ akhirnya saya bisa mencetuskan beberapa ide bisnis baru kan nantinya. Kalau sudah nggak COVID, saya kan bisa buka outlet yang nantinya bisa bersaing juga dengan asing ya. Asing lah. Sekarang kopi lokal bisa mengganggu kopi asing ya Pak? Iya sudah buktikan, itu kan bangga dong. Jadi kopi kenangan, menurut saya memang para pengusaha atau konglomerat yang mau mendatangkan brand-brand dari luar negeri, nah itu hati-hati karena akhirnya mereka akan nguasain kita kan. Lebih baik kita lahirin sendiri meskipun itu susah, itu butuh waktu, butuh proses. Tapi dengan tim yang putra-putri Indonesia yang jalanin, saya yakin itu akan menjadi satu bisnis besar yang sukses juga. Pak, Bapak pernah gagal nggak Pak bisnisnya Pak? Wah pernah. Karena waktu itu invest kemana-mana yang kami tidak ngerti kan. Tahun 88 ini. Itu 88. Wah itu. Tahun itu kami invest pabrik disket. Pabrik loh ini, disket. Floppy disk. Kerjasama dengan Singapura. Terus import mesin-mesin dari Jepang untuk buat kayu-kayu tatami, kayu-kayu model Jepang itu. Terus import mesin kulit dari Taiwan. Itu kulit recycle kami jadikan kulit asli lagi, terus di-emboss, dicat, macam-macam kulit binatang, tapi buatan dari recycle. Terus kami juga kerjasama dengan Korea, perusahaan resin itu bahan bakunya cat. Jadi dalam waktu yang bersamaan itu bangun pabrik bersamaan, bidangnya beda-beda. Macam-macam. Wah itu matilah. Tahun begitu pabrik sudah jadi, waduh udah pusing tuh. Disket juga mumet, kena kayu juga, terus yang kulit juga, waduh susah. Sampai keliling pameran, ikut ke Jakarta pameran, yuk semangat, yuk coba. Begitu ada info pameran di Jakarta ya, itu tahunya jam 5 sore baru tahu. Saya ngomong, saya ikut. Loh, ini besok sudah dibuka. Saya berangkat sekarang. Saya langsung panggil sopir, saya orang direktur saya orang Singapura, saya ajak. Saya nyetir sama dia, berdua bawa sedan, yang di belakang sopir bawa satu truk barang-barang kayu yang untuk pameran. Jam 9 berangkat, jam 9 malam. Sampai Jakarta kira-kira siang, jam 11.30, jam 12 langsung ke tempat pameran kan. Itu nggak tidur kan ya, nggak tidur kan. Terus habis itu masih manggil orang dekor yang ada di situ, saya tolong dibantu dekor,
terus sampai jam 10 malam baru sampai di hotel. Wah itu sudah seperti orang mati itu di hotel. Kan berarti udah 2 hari nggak tidur itu. Langsung kayak orang mati tidur udah. Jadi itu maksudnya kita sangat bersemangat ya. Tapi susah. Kenapa? Karena nggak pengalaman. Nggak pengalaman. Jadi babak belur lah, rugi terus itu. Empan-empan itu termasuk resin? Enggak, yang resin itu yang untung. Resin itu justru menyelamatkan tiga itu. Itu justru yang menjadi apa ya? Support ke aviannya ini bertumbuhnya semakin pesat. Bayangin itu 3 reaktor kan yang saya import dari Korea. Saya berangkat ke Korea sendiri, saya belajar di sana buat resin untuk emulsion, untuk akrilik, untuk alkit. Teknologinya Korea itu benar-benar saya serap semua tuh. Karena di pabrik itu yang membuat mesin juga membuat resin juga membuat cat. Satu komplek. Wah enak dong. Saya ngajakin mereka makan, dapat resep catnya, dapat resep resinnya, dapat. Iya, saya bawa semua ke Indonesia. Jadi itu yang membawa Avian ini majunya sangat cepat karena kami satu-satunya perusahaan nasional yang membuat resin sendiri pada tahun 88 itu. 88. Iya. Jadi Avian itu semakin cepat karena masak resin itu kan 250-260 derajat Celcius dalam waktu 16 jam prosesnya. Lama. Dan kalau sudah 16 jam kami langsung batch kedua, batch ketiga terus kan. Nah itu kapasitinya itu kami cuma pakai ya 20% waktu itu. Kan nggak, utilisasinya kalau nggak dipenuhin kan jadi beban kan. Jadi akhirnya wah jadi kejot, ayo catnya ini harus naik ini supaya resinnya ini bisa terserap paling nggak 70-80%. Begitu terserap mulai 5-60, bikin lagi 3 reaktor lagi. Nah itu yang membuat wah balapan nanti. Ekspansi dengan growth-nya ini balapan jadi. Itu yang membuat Avian RI nomor 1. Iya. Jadi punya masalah-masalah, jadi akhirnya menjadi Pak, opportunity. kembali ke yang kegagalan 3 itu. What is the lesson learned, Pak, untuk viewers? Apa yang harus apa pelajaran hikmah yang diambil dari? Hikmah yang kami dapatkan jangan terlalu greedy atau masuk ke segala bidang, terutama yang kita nggak mengerti. Karena persaingan kan semakin ketat. Meskipun peluang juga semakin besar kan, tapi kita harus fokus pada bidang yang benar-benar kita kuasai. Karena dengan fokus itu tadi pertumbuhannya itu sehat. Kalau enggak kita mesti belajar, kita babak belur kan. Jadi kami tidak mengulang, jadi kami benar-benar fokus sampai 2003 ya. 2003 berarti kan sudah 21 tahun saya fokusnya di cat dan mengerjakan integrasi yang mensupport catnya. Di tahun 2003 lah baru kami masuk bidang-bidang yang berbeda. 2003? 2003. Kan masuk beverage, masuk Cleo, masuk Tanrise. Ya. Tapi sudah ada orang-orang yang memang bisa menjadi roh dari perusahaan tersebut, agar perusahaan tersebut juga bisa menjadi. Bagaimana cara Bapak merekrut orang? Kan Bapak kerjanya banyak banget, mesti di bawahnya kan ada pasukan tuh Pak. Ya. Ada jenderal-jenderal gitu. Ya. Bagaimana Bapak cara merekrut orang? Apa yang Bapak syaratkan, wah saya mau dia nih untuk memegang ini? Itu memang butuh waktu ya. Memang mencari talent itu nggak gampang. Jadi perusahaan bisa bertumbuh, bisa berkembang karena SDM-nya. Itu yang paling utama. Jadi kalau SDM atau nggak ada satu leader yang bisa mempunyai pemikiran yang terus-menerus ke bisnis tersebut, wah susah untuk bersaing. Jadi memang itu kuncinya ya, mempunyai pemimpin. Kualifikasi apa yang Bapak harus syaratkan untuk bisa dipilih oleh seorang Herman Tatanoko? Biar dipelajarin Pak. Yang pertama itu dari sisi karakter. Karakter yang mana? Karakter itu dari sisi integritas. Harus jujur. Nggak boleh maling. Nggak boleh. Ya, terus habis itu dari sisi attitude-nya. Sopan, hormat, ya Pak ya. Dan bukan mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi
Yang kedua baru saya melihat punya skill nggak? Skill. Nah, kadang-kadang memang karakter yang bagus. Terus apa lagi Pak yang Melissa di ada di Tanobel, di Cleo. Di Cleo. Cleo. Oke, terus siapa lagi yang satu lagi? Caroline dan suaminya ada di Herbal. Herbal besar juga ya Pak? Herbal ya masih mulai. Masih mulai? Ya, karena saya melihat dunia di Herbal ini kan memang menarik juga lah. Menarik. Karena ada satu MLM dari Amerika, itu omsetnya sudah bisa 5 triliun per tahun ya. Itu di kan Indonesia? Produknya pure import. Di Indonesia? Di Indonesia, pure import. Itu kan kita bisa, kita bukan nggak bisa, ya. Tapi masyarakat kadang-kadang juga masih import oriented ya, dia nggak benar-benar bisa menghargai produk lokal. Ya itu yang mau saya rubah. Saya membuktikan ini buatan Indonesia nih. Bisa. Bahkan saya membuat satu kemasan yang bersaing dengan perusahaan Amerika yang mungkin terbesar di dunia. Saya ngomong punya saya ini lebih bagus nih dari produk Amerika. Ini buatan dari putra-putri Indonesia. Moldnya kami buat sendiri. Kami buat mold sendiri. Dan produknya itu saya beri garansi seumur hidup. Mereknya More Life. More Life itu garansi seumur hidup. Jadi ini usianya lebih tua dari you ini. Saya ngomong gitu. Harganya kan murah, garansi seumur hidup. Dan berani karena kualitasnya itu nggak kalah. Makanan yang disimpan di More Life dengan produk yang dari Amerika, awetnya awet di More Life. Mau sayur yang di kulkas, mau keripik, mau apa. Kedap ini, nggak ada kedap udara. Jadi nggak perlu sil-sil yang produk dari Korea kan ada silnya itu. Saya sering ngingetkan orang, you kalau ada sil ya, coba pikirkan, waktu you setelah selesai memakai terus itu dicuci, silnya itu dikeluarin nggak? Enggak, dia ngomong, loh ini kalau enggak, itu makanan itu kalau panas itu menguap, dia akan masuk ke dalam silnya itu kan. Terus you nggak cuci kan, itu nggak dikeluarkan silnya, itu kan bisa tumbuh bakteri kan, jamur semua. Terus you makan yang kedua, ketiga kan campur itu, kan bahaya. Kalau More Life tanpa sil tidak bocor. Ini susah teknologinya, dan kami bisa. Jadi sampai dengan perusahaan Amerika itu digugat itu, puluhan gugatan. Digugat? Digugat. Gugat yang nggak masuk akal. Semuanya saya lawan. Saya menang, semuanya menang. Yuk bayangin, Indonesia ini memang kalau perusahaan kecil terus digugat, mungkin bukan digugat, dikasih somasi aja sudah give up itu. Bapak lawan? Saya lawan semua, tapi ya habisnya banyak. Jadi memang kadang-kadang kasihan juga perusahaan di Indonesia mau bangkit, kalau yang bisnisnya bagus, idenya cemerlang, kalau nggak diakuisisi asing, ya sama mereka diganggu supaya mati. Jadi akhirnya susah kan? Pak, kalau bisa dipilih Pak untuk disampaikan gitu, apa yang membuat seorang Hermanto Tanoko sukses dan kaya? Setiap melakukan sebuah usaha, coba pikirkan apa sih yang bisa memberi manfaat, yang memberi benefit kepada orang lain. Kalau itu you selalu memikirkan hal itu, akhirnya kita akan mempunyai diferensiasi yang berbeda, plus itu sangat bermanfaat. Ya tentunya cuman tunggu waktu aja untuk bisa menjadi sukses. You konsisten nggak untuk kan sesuatu itu kan butuh keuletan ya, nggak bisa you langsung besok sudah sukses atau sebulan lagi sukses atau setahun kan nggak bisa. Faktornya kan banyak, apalagi kalau you punya kompetitor yang benar-benar kompetitornya itu menguasai market share 60%, gitu. Itu tambah berat lagi kan untuk lawan kan. Cleo itu saya 5 tahun rugi, 5 tahun rugi itu 5 tahun itu kerja sampai malam-malam sama istri saya itu kan. Istri saya kan jadi presidirnya di Cleo itu, kerjanya sampai malam-malam. Terus rugi, masih invest terus, nambah pabrik, nambah mesin, yuk bayangin. Itu saya mesti meyakinkan istri saya, tambah terus, invest lagi, terus nambah. Karena mimpinya kan mau jadi yang terbesar kan. Yuk nggak bisa dong, mimpinya besar tapi yuk sudah give up, nggak bisa nih, terus. Jadi sampai tahun ke-6 terus untung ya, terus kita
mengembangkannya lebih cepat lagi. Akhirnya setelah 14 tahun IPO, nah ini kan wah keren kan. Apa arti ibu untuk Bapak? Istri untuk Bapak? Wah, istri ya sosok yang luar biasa lah, karena dengan istri saya ini selalu mendukung apa yang saya lakukan ya. Karena itu penting sekali ya. Jadi kami kan jadi benar-benar bisa fokus di pekerjaan. Nggak pernah ada konflik, Pak? Bapak mau apa gitu, Ibu nggak Konflik setuju? ada, tapi saya dan istri itu selama sudah married ini kan sudah 38 tahun ya. Iya. Tidak lebih dari semalam itu sudah selesai gitu. Oh gitu. Jadi Cepet ya selesai. Iya, jadi jangan dibawa tidur sampai berhari-hari gitu. Oh, kan satu macar satu kelinci nih. Iya. Dan ini apa? Sama-sama koleris. Oh, koleris ya. Sama-sama koleris, tapi istri saya lebih koleris ke sanguin lah. Kalau saya kolerisnya melankolis ya. Koleris. Iya. Bapak tuh punya hobi nggak sih, Pak? Punya kesenangan? Kerja gitu. Iya, hobi saya itu cuma kerja ya. Jadi Iya, Bapak kerja kayak itu Warren Buffett kerja gitu. itu ibarat seperti Seneng kalau Bapak ya? orang-orang menanam sesuatu ya, kayak menanam bonsai terus dipotong, digunting, dibentuk. Nah, Begitu itu jadi sampai seneng gitu. Iya, jadi kayak kesel saya Bapak usaha ya? ini kalau terus bisa bertumbuh berkembang, terus waduh happy dong bisa tumbuh berkembang. Jadi nggak hanya memikirkan profit atau keuangan aja. Nonton gitu, nggak suka? Oh suka saya. Saya nonton juga suka. Katanya nonton startup sekarang ya. Ya nemenin istri, tapi terus kadang-kadang wah menarik juga Menarik nih. juga ya. Tapi idenya kalau kita nonton kan, wah ini mulai bisnis lagi kan ya. Jadi memang tetap aja bisnis. Saya ngomong gila ya, Indonesia ini kenapa ya kok nggak bisa membuat dunia perfilman ini seperti Sebagus startup begini ya. Jadi cerita-cerita itu yang benar-benar positif ya, bukan ada yang antagonis terus ini wah, dengan cerita bosen. yang absurd Saya lihat ya. sinetron itu kan, waduh nanti bisa nomor 1, 2, 3 terus sampai nggak tahu itu. Ya, absurd ya. Iya, itu nggak selesai gitu. Kalau ini kan selesai cerita lain lagi. Menurut saya Bapak masuk dong Pak, bikin ini film yang konsepnya kan bagus. yang Mestinya Mas value-nya Helmi bagus. ini yang lebih cocok. Kalau Bapak kan modalin, dunianya ayo kita buat. dunianya kan sudah perfilman ya. Jadi Indonesia ini semuanya itu kok kalah gitu. Yuk, yang terkenal di dunia masa cuma Indominya saja gitu, cuma mie instannya. Kan janganlah ya, kita mesti harus menang semua. Karena begitu dunia perfilman di drakor ini lagi terkenal di Indonesia, mereka menguasai akhirnya dunia. membawa semuanya loh Pak. Iya. Kosmetik Korea, semua. barang-barang Korea. Fashion. Iya, jadi terus orang turnya juga kepingin ke Korea. Jadi menurut saya dunia perfilman ini juga bisa merubah budaya, merubah culture, merubah pandangan dari masyarakat. Itulah geng Korea Pak. Melalui budaya mereka Nah menguasai iya Pak, dunia. kenapa Indonesia buat film kok selalu yang apa ya, yang hanya mengejar rating gitu. Menurut saya jangan hanya mengejar rating. Dengerin tuh. Jadi harus punya tujuan yang mulia, sehingga akhirnya dong? keren gitu ya. Bapak dong harus masuk ke sana. Iya, kan gampang Pak buat drakor saya lihat itu kan cuman dari rumah sini pindah sini kan. Pak Wiono udah menghargai para pelukis. Bapak Iya. lah masuk itulah Pak. Iya. Nah kalau itu saya bantuin Bapak ayo. Tuh. Punya idola nggak Pak? Untuk Penyanyi gitu atau bintang film gitu. eh, Musik juga Bapak nggak suka ya? musik. Musik saya ini nggak hafal saya, tapi suka sih dengerin lagu-lagu ya, yang tentu yang semangat, yang lagu-lagu yang memberi positive thinking, itu saya suka. Tapi lagu-lagu yang sedih-sedih gitu enggak saya biasanya. Pain ya Pak. Saya nggak dengerin gitu-gitu lah. Merusak mood aja ya. Iya Pak, karena menurut saya pikiran kita ini harus dipenuhi dengan hal-hal positif. Jadi Lagu kalau yang Bapak paling suka melihat medsos pun harus yang banyak yang positif ya, jangan melihat yang Saya yang juga nggak ada bergunanya ya. berita-berita kriminal Bapak nggak mau nonton tak? Nggak terlalu. Saya cuma asal tahu aja. Kita untuk pengetahuan kan tetap butuh ya, tapi nggak ngikutin beritanya sampai kemana-mana. Enggak, saya ngomong nggak perlu itu. Karena menurut saya apa yang kita pikirkan ini akan menjadi kita punya kata-kata. Kan? Betul. Nah, Betul. apa kata-kata kita itu akan menjadi tindakan kita. Betul. Nah, apa yang menjadi pemikiran atau tindakan kita itu tadi akan menjadi kita punya kebiasaan.
Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi kita punya karakter. Nah, karakter inilah yang akan menjadikan kita punya nasib atau takdir. Jadi nasib atau takdir itu dari pemikiran kita, Pak. Keren tuh. Iya. Jadi memang menurut saya penting sekali punya mindset positif. Jangan yang aneh-aneh. Ya. Kumpulannya, lingkungannya yang positif. Karena itu yuk akan semakin kuat kan. Iya, iya. Jadi saya di WA grup ya, kalau ada yang banyak negatif ya, saya langsung exit saya. Sorry ya, saya mesti keluar. Saya keluar ya. Saya nggak mau. Saya nggak mau terpengaruh. Ya, saya nggak mau dengarkan berita-berita terus yang aneh-aneh yang nggak masuk akal gitu. Saya ngomong enggak lah. Itu belum tentu benar. Banyak hoak. Banyak hoak, tapi orang kalau diulang-ulang terus kan dia percaya gitu. Saya ngomong ini hoak, ini nggak mungkin ya kamu. Udahlah. Ya dunia medsos ini memang positif dan negatif ya. Saya sendiri kan sekarang sharing-sharing ya, Mas Helmi juga ya. Kadang-kadang kalau lihat komentar, kita ini sudah ngeluangin waktu, kita sudah mau sharing. Jangan dengerin, Pak. Masih negatif tuh ngomongnya itu kadang-kadang. Saya ngomong, waduh. Jangan dengerin, itu orang kurang kerjaan tuh, Pak. Iya. Dan itu orang nggak melakukan apa-apa. Iya. Kadang-kadang kita sakit hati, Pak. Iya. Kita ngomong apa, dia fokusnya kemana? Udah jangan dengerin. Bapak jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, Pak. Iya. Ngomong-ngomong punya lagu favorit nggak sih? Nggak juga? Nggak ada, Pak. Masya Allah. Idola artis gitu? Parah ini. Jadi apa yang membuat Bapak happy kecuali selain perusahaan untung gitu apa sih? Saya keluarga, Pak. Keluarga. Jadi saya ini setiap minggu ya itu selalu ketemu. You are a family man. Saya setiap hari kan mesti ke orang tua. Jadi ya menurut saya kalau kumpul-kumpul terus senda gurau, wah itu senang sekali. Saya punya bed tidur, itu ukurannya 2,5 kali 3 meter. Supaya apa? Supaya cucu tinggal tidur di kamar saya ya. Itu cucu saya kan lompat-lompat gitu. Itu bantal guling buat perang-perangan ya. Saya ngomong, waduh kita mendapatkan ronde kedua nih, periode kedua nih. Dulu anak, sekarang cucu gitu. Saya nikmatin aja. Saya nggak marahin dia, karena itu kan masa bahagianya mereka ya. Jadi saya senang gitu. Saya ngomong biarin rame-rame lari-lari. Saya ngomong, lu itu kesenangan mereka, jangan diganggu lah. Jadi itu udah seneng banget nih. Wah saya senang. Jadi mereka berteriak-teriak itu saya biarin aja saya. Liburan sekarang saya. Oh ya, liburan. Jalan-jalan. Memang untuk bisa bersama-sama itu kadang memang susah, ya? Agak susah. Tapi ya saya usahakan mereka saya ajak semua. Kalau memang mau berangkat bersama-sama silakan. Ini saya ingin ke Mas Tantowi ini yang di New Zealand ya. Saya ingin ngejak semua anak cucu saya terus tinggal di sana ya. Jangan lama-lama lah. Mungkin paling lama seminggu gitu masih happy lah ya. Kalau lebih dari seminggu yang nungguin toko siapa gitu. Nggak, udah kepingin nanti makan rawon, rujak ya. Udah itu nggak bisa, mulut saya kalau sudah di sana ya, aduh dikasih makanan sudah hari kedua itu sudah kepingin Indonesia sudah. Saya kalau setiap ke mana-mana selalu mencari makanan Indonesia, tapi rasanya kan beda. Beda. Ya sudah nggak bisa kemana-mana ini. Memang dunianya di Indonesia. Oke Pak, kita belajar banyak banget dari Pak Ananta. Pak, terakhir, kalau ada orang punya ide, anak muda gitu, butuh misalnya investor, Bapak terbuka? Tergantung ya. Tergantung. Jadi bisnis yang dikembangkan tersebut memang ada nggak expertise dari saya punya tim di Tankop Holding ini yang bisa mensupport, yang bisa membesarkan bisnis tersebut. Kalau itu enggak. Tapi kalau itu memang bisa, ya why not? Apalagi ada Mas Tantowi, Mas Helmi juga, apalagi ada Mas Helmi juga di sana gitu ya. Jadi menurut saya itu oke lah. Saya suka bisnis soalnya, suka ngembangkan usaha. Banyak yang nitip pertanyaan tuh, tolong dong. Saya bilang saya mau wawancarin Crazy Rich Surabaya. Mas kalau kita mau jadi, beliau tuh mau nggak sih jadi PE atau jadi angel investor gitu? Ya. Terbuka ya. Kalau memang itu idenya benar-benar luar biasa. Oke. Dan Bapak dan tim merasa bisa membesarkan? Bisa mensupport. Karena bisnis-bisnis yang kami masukin rata-rata dari sisi pertumbuhan growth itu saya maunya 50%, 60%. Dari sisi pertumbuhan laba juga minimal harus 45-60% gitu. Jadi sehat lah. Jadi jangan nanti memberi share ke saya terus mereka punya income lebih turun, kan itu dosa saya nanti. Jadi harus sama-sama win-win kan? Win-win, ya. Iya. Dan Bapak selalu menjadi strategic partner lah Pak ya? Ya. Bukan cuma ngasih duit tok. Enggak.
menambahkan dan expertise, saya juga menambahkan nggak harus majority. Ya. Makanya saya ingin perusahaan-perusahaan yang memang sudah sehat tersebut bisa menjadi public company, sehingga menjadi terbuka, dikelola secara profesional. Ya. Nah, ini adalah yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder ya, termasuk masyarakat. Ya. Masyarakat Indonesia ini kalau memang bisa dididik untuk berinvestasi saham, wah itu luar biasa. Ya. Kenapa? Karena perekonomian Indonesia ini akan bertumbuh jauh lebih pesat lagi, tidak harus mengandalkan bank saja. Karena dana masyarakat yang ditaruh bank cuma deposito, ini kan tidak terlalu berguna, tidak produktif. Kalau bisa dibelikan saham, wah itu perusahaannya kan jadi akan bertumbuh, berkembang. Nah, tinggal memilih perusahaan-perusahaan yang benar-benar dijalankan oleh owner-owner yang mempunyai karakter yang baik ya. Terus perusahaannya juga bisa nomor 1, nomor 2 di bidangnya, tidak disrupsi. Terus growth-nya ini juga bisa double digit. You tinggal ngitung kan, kalau growth-nya rata-rata bisa di 24%, next 10 years gimana, next 20 years gimana. Kita nggak usah kerja, you tinggal invest aja kan. Tapi invest, bukan trading. Nah banyak sekali kalau saya ngomong, you sudah beli saham. Oh enggak, saya nggak main saham. Loh, you salah nih. You konotasi bukan main, invest. You ngomong invest, you pikirnya invest. You ibarat you punya sebuah perusahaan yang bertumbuh, yang berkembang, you invest di sana. Kalau harganya turun, berarti you dapat diskon, beli lagi lah sahamnya. You average terus. Harganya naik, you tetap beli. Sehingga average you juga terus akan baik dan jangka panjang itu you akan nikmatin. Warren Buffett nggak kerja apa-apa, dia cuma invest saham. Aja. Dan sangat simple, makanya Josh Bezos ya, dia kan heran, dia panggil Warren Buffett. You punya strategi apa? Loh, saya cuma beli saham di perusahaan-perusahaan yang bagus, saya simpen. Cuman itu aja. Kalau cuman segampang itu kan semua orang bisa ngelakuin. Iya, tapi nggak gampang. Orang yang percaya dan orang yang bisa punya kemauan dan tidak tergoda untuk menjual. Nggak gampang itu. Dia naik turun, oh, saya jual lah, nanti turun beli lagi. Nah, perusahaan bagus kan biasanya dia naik turun, begitu naik terus dia kan nggak turun. Akhirnya dia ganti cari emiten yang lain, Akhirnya apa? Emiten sisa ini rongsokan semua. Yang bagus-bagus sudah diambil cuan 10%, 20%, 30%, yang rongsokan ini ruginya ratusan persen. Mungkin habis loh sudahan. Nah itulah yang terjadi. Nah ini yang harus dirubah mindset untuk berinvestasi dan memilihlah perusahaan-perusahaan yang memang secara fundamental bagus, karakter bagus, growth-nya bagus, jenis usahanya bagus. Nah ini syarat-syarat kalau dipenuhi, you tinggal invest saja. Nggak banyak memangnya. Oke. Semoga Bapak nggak jadi Warren Buffett ya Pak. Kaya tapi dengan keluarga aja nggak punya waktu. Oke, terima kasih Pak Hermanto, luar biasa. Banyak banget yang kita dapat hari ini ya. Jadi ini yang ngomong orang kaya, orang yang udah membuktikan. Kalau kayanya dari warisan, enggak, ini memang dari bawah gitu. Satu, kalau mau bikin perusahaan nih Pak ya, koreksi saya kalau salah. Buatlah perusahaan yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan menghasilkan produk yang merugikan orang lain. Betul ya Pak ya? Betul ya? Betul. Oke, jadi itu penting tuh. Jadi jangan sama sekali meniatkan untuk membuat usaha yang membohongin orang, menipu orang lain. Nggak selamat kita. Ya, itu yang kita belajar dari beliau. Dan beliau betul-betul committed dengan pekerjaannya. Ya, dan yang kedua tadi, jangan pernah masuk ke dalam bisnis yang kita tidak paham. Penting itu. Kita paham aja bisa ketipu, apalagi tidak paham. Jadi itu dua hal yang kita dapatkan, di samping bagaimana beliau membina hubungan ya dengan anak, dengan istri, dengan cucunya, dan dibawa ya, dan beliau mempunyai panjang banget pelajaran, dan mentor beliau yang paling utama saya pikir Pak Sutikno Tanoko. Papa saya, betul. Ya. Bapak sihnya Tan ya? Tan. Saya juga Tan Pak. Koko saya kan Tantowi namanya. Oh iya. Kita dulu bercanda aja begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jenmi. Semoga kita bermanfaat dan kita doakan beliau tetap sehat dan bermanfaat. Dan dia satu lagi, selalu beliau ini luar biasa nih. Ini yang paling penting. Dia selalu masuk ke bisnis, nggak boleh tuh di luar 5 besar. Kalau nggak menjadi nomor 1, nomor 2, paling mentok nomor 3 kali Pak ya. Ya selalu menjadi yang terbaik. Ya. Kalau bisa menjadi yang terbaik,
Jadi yang terbaik. Dan buatlah produk-produk Indonesia yang bisa membanggakan dari kita semua, dan akhirnya produk itu bisa menjadi produk global. Betul. Jangan kita yang diserangin sama luar terus, Pak. Wah, itu luar biasa. Ya. Belajarlah bagaimana beliau membesarkan sebuah perusahaan cat yang beroleh 18 karyawan dan sekarang menjadi nomor 1 di Indonesia. Semoga kita belajar banyak dari Pak Hermanto Tanoko. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Bye.